Lo pernah denger nggak kalimat ini? Lepas dulu topi insinyurmu, sekarang pakai topi manajer. Kalimat itu beneran diucapin sesaat sebelum pesawat Challenger meledak di tahun 1986. Serem kan? Ternyata bencana sebesar itu bukan semata-mata soal teknologi yang rusak, tapi soal orang-orang yang udah tahu ada masalah tapi milih diem. Dan hal kayak gini masih terus terjadi di layanan publik kita sehari-hari. Yuk kita bedah. Coba jujur, siapa yang pernah ngurus dokumen di kantor pemerintah, terus rasanya kayak masuk ke labirin? Udah ngantri panjang, bolak-balik, ternyata ada syarat yang kurang. Nyebelin banget kan? Nah, itu bukan kebetulan. Ada alasan kenapa sistem kayak gitu bisa terjadi. Jawabannya ada 3 hal, etika, kepemimpinan, sama akuntabilitas. 3 kata ini memang sering banget muncul di slide presentasi atau buku tebel. Tapi jarang yang beneran jelasin maksudnya dalam bahasa yang gampang dicerna. Nah, di video ini kita bakal bongkar ketiganya. Dan yang menarik, 3 hal ini tuh kayak gear yang saling ngunci. Kalau satu longgar, yang lain ikut kacau. Oke, yang pertama etika. Gampangnya etika itu kayak GPS yang ada di dalam diri seseorang. Walaupun nggak ada yang ngawasin, GPS itu tetap nunjukin jalan yang bener. Kalau etikanya kuat, orang itu bakal tetap jujur dan bertanggung jawab. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena emang udah jadi prinsipnya. Tapi ada hal yang lebih kompleks dari sekedar aturan tertulis. Ada yang namanya kode hantu. Ini semacam budaya tak tertulis di kantor yang sebenarnya jauh lebih ngaruh ke perilaku orang dibandingkan aturan resmi yang dipajang di dinding. Bayangin aja, ada poster gede zona integritas di lobi kantor. Tapi kalau budaya sehari-hari santai, semua orang juga kayak gitu kok. Ya budaya itulah yang akhirnya menang. Yang kedua, kepemimpinan publik. Dan ini bukan cuma soal siapa yang paling tinggi jabatannya ya. Sekarang ada konsep yang namanya kepemimpinan fasilitatif. Pemimpin yang nggak cuma duduk manis di kursi dan kasih perintah, tapi beneran turun, dengerin orang, dan ngajak semua pihak untuk duduk bareng nyari solusi. Contoh konkretnya ada di kota Bristol, Inggris. Mereka punya program namanya City Gathering. Pada dasarnya, ini forum yang ngumpulin semua orang, pemerintah, pengusaha, kampus, sampai komunitas warga, buat duduk bareng bahas masalah kota. Hasilnya nggak main-main. Salah satu programnya berhasil bikin puluhan tempat tidur darurat untuk tunawisma hanya dalam 100 hari. Itu bukti nyata bahwa pemimpin yang mau kolaborasi bisa bikin dampak yang real. Nah, yang ketiga, akuntabilitas. Ini bukan cuma soal siapa yang kena salahkan kalau ada masalah. Lebih dari itu, akuntabilitas itu artinya lu bisa dan mau jelasin kenapa lu ambil keputusan itu. Dan lu siap nanggung konsekuensinya. Sederhana itu, tapi susah banget dipraktikin. Masalahnya, di banyak kasus layanan publik, akuntabilitas ini sering nyangkut di tengah jalan. Pemerintah bilang itu bukan ranah kami. Penyedia layanan bilang kami kekurangan sumber daya. Dan ujung-ujungnya, masyarakat yang paling kena dampaknya. Fenomena saling lempar tanggung jawab kayak gini punya nama kerennya, bug passing. Familiar nggak? Terus, kenapa 3 hal ini harus jalan bareng? Analoginya simple, etika itu pondasi rumah, kepemimpinan itu si kontraktor yang mastiin rumahnya beneran dibangun sesuai rencana. Dan akuntabilitas itu inspektur bangunan yang ngecek apakah semuanya udah sesuai standar. Kalau salah satunya lemah, rumahnya gampang ambruk. Kalau mau lihat contoh yang berhasil, coba tengok Estonia. Negara kecil di Eropa ini punya sistem di mana warga bisa cek sendiri siapa aja pejabat yang pernah buka data pribadi mereka. Jadi kalau ada yang iseng buka data tanpa alasan yang jelas, langsung ketahuan. Ini bukan soal janji di spanduk, ini akuntabilitas yang beneran dibangun lewat sistem. Sebaliknya, waktu krisis SARS di Tiongkok tahun 2003, informasi soal penyebaran virus justru ditutup-tutupi di awal. Akibatnya, bukan cuma soal kesehatan aja, kepercayaan publik anjlok, pariwisata lumpuh, perdagangan terganggu. Ini contoh klasik bagaimana satu gear yang rusak dalam hal transparansi bisa bikin semua sistem ikut terhenti, kayak efek domino. Jadi intinya, layanan publik yang bagus itu bukan hasil kebetulan atau karena kebetulan ada orang yang baik di posisi yang tepat. Itu hasil dari sistem yang sengaja dirancang supaya etika terjaga, pemimpin yang mau ngerangkul banyak pihak, dan akuntabilitas bukan sekedar permainan lempar-lemparan tanggung jawab. Sekarang gue mau tanya ke lo, di organisasi, kampus, atau komunitas lo sendiri, udah ada belum budaya yang bikin orang berani speak up kalau ada yang salah?
Atau kode hantunya yang justru lebih berkuasa dari aturan resmi? Tulis di kolom komentar, dari ketiga hal ini, etika, kepemimpinan, akuntabilitas, mana yang menurut lo paling sering jadi titik lemah di sekitar lo? Kalau video ini bikin lo mikir ulang soal cara sistem di sekitar kita bekerja, share ke teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya.